Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi guru dan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Profesi pendidikan kelompok 3. Di sini saya bersama teman-teman saya yang sekelompok dengan saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Sadam Abdullah, yang kedua Asep Ridwan, yang ketiga Revi Elmalianti Anissa, yang keempat Ipani Ardiansyah Trisna, dan yang kelima Ridwan Abdul Fatah. Kompetensi guru dan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD, TK, atau RH, guru kelas SD atau MI, dan guru mata pelajaran pada SD atau MI, ataupun SMP dan MTS, dan SMA atau MA, kemudian SMK. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi dalam kompetensi pedagogik adalah: 1. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Yang kedua itu ada merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang ketiga itu adalah melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar atau setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat itu ada merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi evaluasi atau assessment proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, atau menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar mastery level, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Yang kelima itu ada mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. B. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi: 1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 2. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 3. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 4. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Terakhir 5.
berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan, meliputi bertindak sesuai dengan norma religius, yaitu imtak, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. C. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menguasai materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang pertama yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu. Yang kedua yaitu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dimampu. Yang ketiga yaitu mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. Yang keempat yaitu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang terakhir, yang kelima yaitu memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua ataupun wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Terdapat 4 kompetensi sosial. Yang pertama, bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan.